Saat kejadian runtuhnya minimarket, 14 orang tertimpa runtuhan bangunan. 10 orang berhasil diselamatkan, sementara 4 lainnya ditemukan dalam kondisi telah meninggal. Selain upaya penyelamatan korban oleh petugas gabungan, polisi juga mulai berfokus menyelidiki penyebab robohnya bangunan minimarket 3 lantai ini. Sejumlah alat berat seperti eskavator dan pemotong bahan bangunan dikerahkan untuk membuka akses petugas penyelamat menyelamatkan korban yang sempat tertimbun reruntuhan. Tak hanya mengandalkan alat berat, petugas juga memberikan air minum dan oksigen untuk membantu korban tetap bertenaga selama proses evakuasi berlangsung. Saat kejadian runtuhnya minimarket, 14 orang tertimpa reruntuhan bangunan. 10 orang berhasil diselamatkan, sementara 4 lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Salah satu korban selamat mengungkap, robohnya bangunan diawali dengan guguran material bangunan yang langsung diikuti rubuhnya bangunan minimarket 3 lantai itu. Korban yang berada di dalam minimarket langsung berhamburan menyelamatkan diri. Mesin ATM, guguran langsung enak, Mbak Maria. Sudah kan apa lagi sudah? Langsung lah. Langsung. Itu Jadi bangunan lantai 3 langsung dari atas. langsung dari atas langsung ke bawah, kada tahu dari mana. Pokoknya langsung rata dari tanah. Langsung rata. Itu pas 10 lebih mungkin. 10 lebih. Lebih paling sedikit 10 bisa lebih. Cuma kan yang lihat kita semuanya tuh ada di sana ada sampai ke kasirnya ada. Tuh kasirnya di dalam ada. Satu. Sebab kan kita masuk kan kasirnya lagi melayani orang, melayani tamu, melayani orang berbayar ini itu apa. Kita kan ambil ke kiri ke mesin ATM. Gubernur Kalimantan Selatan yang turut memantau jalannya evakuasi menyebut petugas gabungan bekerja semaksimal mungkin untuk menemukan korban. Yang pertama kita berbuka ya yang mendalam atas musibah ini, dan tentu saja kita akan berusaha keras untuk mencarinya. Pak Kapolres, Dandim bersama seluruh unsur, sama masyarakat juga, relawan semua bergerak untuk melakukan percepatan pengangkatan puing-puing bangunan, dan tapi benar secara tekniknya. Hanya kita minta fokus untuk penggalian, apalagi kalau masih ada yang tersisa korban di dalam, indikasi masih ada, itu harus segera percepatan pengangkatannya itu. Korban selamat kini masih dirawat di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Walau seluruh korban telah berhasil ditemukan, Basarnas masih membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab kejadian runtuhnya bangunan minimarket tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Kita pantau perkembangan pencarian satu korban yang masih belum ditemukan dengan jurnalis Kompas TV Aisyah Irya di lokasi rubuhnya minimarket di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Aisyah, setelah seluruh korban berhasil ditemukan, apakah ini artinya proses pencarian telah dihentikan? Baik Juno dan juga saudara, saat ini saya berada tepat di depan dari bangunan minimarket yang roboh di hari kemarin, tepatnya di sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga saat ini pukul 12:07 waktu Indonesia bagian tengah, di belakang saya sudah dilakukan pembersihan seperti yang tadi kami juga sudah menyampaikan update mengenai data korban begitu. Data korban yang tercatat ada 14 korban jiwa. Di antaranya ada 10 yang selamat dan juga ada 4 korban yang meninggal dunia. Dan saat ini, saudara, di belakang saya sedang dilakukan pembersihan reruntuhan bangunan, namun area ini juga masih dilakukan garis polisi. Kemudian pembersihan ini juga masih digunakan menggunakan alat berat ekskavator begitu yang ditumpuk begitu melalui juga truk yang ada di belakang saya, itu dari truk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Dan untuk update dari korbannya sendiri, sejauh ini masih ada 14 korban jiwa, yang selamat ada 10 orang dan juga ada 4 yang meninggal dunia.
sementara ini tim gabungan masih menghentikan sementara begitu untuk pencarian sambil menunggu nanti akan adakah aduan dari warga yang mungkin kehilangan anggota keluarganya. Juno. Ya Aisyah, sejumlah korban juga saat ini masih dirawat di rumah sakit. Lalu hingga saat ini bagaimana kondisi korban? Baik, untuk korban yang dirawat di rumah sakit itu sendiri ada, jika dilihat dari datanya, ada 10 korban yang dilarikan, 10 korban yang selamat begitu yang dilarikan ke rumah sakit, diantaranya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung ada 8 korban, kemudian ada 2 korban lainnya yang ada di Ciputra. Dan sejauh ini informasi yang kami dapatkan sudah ada 2 korban yang sudah diperbolehkan pulang untuk melakukan perawatan jalan atau diperbolehkan pulang ke rumahnya bersama dengan keluarga. Juno. Ya Aisyah, untuk saat ini bagaimana penyelidikan sementara terkait dengan penyebab robohnya minimarket? Baik, untuk penyebab rubuhnya minimarket ini sendiri, kami masih belum menemukan pernyataan resmi maupun press release dari pihak pemerintah juga begitu dan ataupun juga dari tim begitu. Jadi sampai sejauh ini informasi yang kami dapatkan masih belum ada, namun yang kami ketahui sejak hari kemarin sampai dengan detik ini mereka masih berkoordinasi dan juga masih berupaya untuk evakuasi. Kendati mungkin sudah dinyatakan dugaan sementara 14 orang sudah ditemukan semua begitu. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Aisyah Iria dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.